Nah, kalau kita punya harta itu, bukan justru kita bangga-banggakan, kita pamer-pamerkan. Bagus kita itu gunakan di jalan Allah. Ustaz, aku tadi kan udah sedekah juga sama Biring Ustaz. Oh. Jadi Biring, ada contoh ya. Kalau tadi Slamet bilang, aku kan baru jadi orang kaya gitu kan. Jadi zaman dahulu, di zamannya Rasulullah, para sahabat, itu mereka juga ada orang-orang yang kaya. Nah kan ada kan Biring kan. Ya, ada, tapi dengar dulu kayak mana orang kayanya. Tapi Karena gimana sahabat itu mereka kan bermuamalah dengan terpenuhi. kekayaannya? Di antaranya kita tahu Utsman bin Affan, tahu? Radhiyallahu Iya. anhu, sahabat Rasulullah. Nah, dia terkenal dengan kekayaannya. Namun bagaimana dia dengan kekayaannya? Apakah dia lantas menjadi sombong? Ternyata tidak. Dia gunakan kekayaannya itu bagaimana caranya kekayaan itu bisa dia bawa mati. Istilah yang kita berkembang dalam masyarakat kita kan, duit itu, harta itu nggak dibawa mati gitu ya. Iya betul. Tapi bisa kita buat harta kita itu dibawa mati. Iya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belanjakan di jalan Allah. Kok Kita infak, sedekah gitu. kan masih ingat kau itu cerita siapa bos Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Kan ini termasuk sahabat yang kaya. Kowe bawanya semua hartanya kan. Tapi bukan apa? Untuk hijrah Ahmad. Untuk menuju ke tempat yang lebih baik, bukan justru untuk dipamer-pamerkan. Lalu aku dengar itu hijrah dia dipamerkan hartanya, enggak kan? Enggak. Mana menyurang kaya. Di sana juga ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Kekayaannya itu mungkin dia para sahabat yang paling kaya di antara para sahabat. Jadi pernah suatu hari dia dapat keuntungan 1 peti emas. Keuntungan dari dia dagang. Apa yang dia lakukan? Dia bolak-balik emas itu. Kemudian istrinya bertanya, wahai suamiku, ada apa gerangan dengan uang yang kau bolak-balikkan itu, emas itu? Maka dia katakan apa? Apakah kalau orang kita sekarang kan uang yang banyak gitu ya langsung kita tabung atau belanja segala macam? Dia tidak, dia bingung. Wahai istriku, akan aku apakan uang ini? Ini disinilah peran seorang istri yang soleh, tadi solehah. Jadi dia katakan apa? Sodakohkan wahai suamiku. Maka dia nggak berpikir panjang. Dia ambil uangnya, kalau begitu bantu aku untuk membagi-bagikannya. Dia habis bagikan 1 malam itu uang 1 peti. Emas 1 peti itu habis dia bagikan dalam 1 malam. Nah keesokan harinya, keuntungan besok harinya datang 2 peti emas lagi. Allahu Akbar. Begitu juga dia lakukan. Dia bagi langsung 2 peti emas ini, besoknya datang 3 peti emas lagi. Allahu Akbar. Jadi inilah keutamaan sedekah. Dan ini bisa dilakukan oleh orang yang bagaimana? Orang yang punya kelebihan. Iya. Bang Biring, Apa? sedekah ya sama aku ya. Aku juga punya duit lagi. Entah, masih banyak. Itu kan tahun. Nanti kalau kita kumpulin dapat 2 ton bisa kita jual jadi kompos. Wah, sampai ngumpulin jauh bisa sampai 2 ton. Jadi disitulah keutamaan hidup sederhana. Sederhana itu bukan mesti kita harus hidup dalam keadaan kesusahan, tidak. Tidak. Sederhana itu ya tampil apa adanya. Kalaupun dia pakai pakaian yang ya setidaknya itu betul-betul berfungsi sebagai pakaian. Kayak aku ini. Sederhana yang terpaksa. Terpaksa sederhana. Nah gitu. Jadi kita lihat contohnya dari Rasul kita, bagaimana kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu apakah dia dikatakan orang miskin? Ternyata tidak. Ada kalanya dia dapat harta yang sangat banyak. Namun dia bukan orang yang pelit. Artinya apa? Dia bisa memberikan harta yang baru dia dapat begitu banyaknya. Hidup dia betul-betul sederhana. Jangan malu, ingin ngintipin aku salah aku bajuku celana aku udah dirampok. Jadi ini betul-betul nih Slamet ya, pelajaran yang sangat berharga. Jangan lagi diundang kejahatan itu. Nggak ada ngundang aku loh Pak Ustaz. Itu namanya ngundang kalau mancing. Ngundang apa mancing sebenarnya Ustaz? Sama itu ya. Gitulah. Perkara ini ngundang dan mancing kejahatan itu. Jadi kejadiannya itu di mana Slamet tadi? Kan aku di situ tadi Ustaz, dari rumah kan. Aku mau jalan-jalan ke kota. Tujuannya apa itu? Ya, tapi aku mau jalan-jalan sekalian mau nraktir Pak Ustaz tadi kan sama Bang Biring. Udah ngomong bilang sama tadi. Udah mau aku bilang tadi sama dia udah nampak kau duluan. Banyak aku di jalan kereta aku mogok lupa aku ngisi minyaknya. Habis minyaknya. Di situ tadi ada orang serem kali. Nggak tahu lah dulu maknya yang ngidam apa.
Diem aja udah serem Ustaz. Diem aja udah serem. Heeh. Datengin aku kira mau nolongi Pak Ustaz. Rupanya makin aku ditodong pakai ulekan sambel. Ulekan sambel yang dari batu atau dari kayu itu? Kayak kayu gitu Kayu. Ustaz. Untungan lah gitu ya. Iya, pendek tapi ngeri Ustaz. Aduh dirampok. Hebat. Duitku diambil. Duit setas diambil kan. Tas ya. Tas Mat. Tadi udah apa dibawa-bawa tadi Slamet? Iya, mau aku bawa jalan-jalan Ustaz. Biar ngerasa jadi orang kaya. Heeh. Sekalian lah aku tak simpen sikit-sikit tadi. Itulah kalau berharta pun kita harus punya iman dan ilmu. Nah inilah dia bedanya. Kita banyak harta dengan banyak ilmu. Oh, Orang yang banyak harta, dia repot ya, repot untuk apa? Menjaga hartanya. Tapi kalau orang yang banyak ilmu, ilmu yang menjaga dia, ilmu yang memberikan kedudukan sama dia. makanya Itu bedanya. bagusan tadi hartamu kau rubah jadi ilmu. Kau beli buku, Iya, terus impak untuk ini gitu. berimpak, terus untuk belajar kuliah kau kuliah. Udah habis semua Ustaz kayak mana lagi. Kalau balik duitnya itu aku mau beli buku aja. Berarti jadi pelajaran. Nanti kalau cair nanti warisan satu lagi, nah udah tahu. Oh, ada satu lagi, Slamet. Dari mana itu lagi? Wah. Mana tahu ada yang mau impak warisan. Di sana. Orang udah kesusahan gini. Mau dicandai. Nggak apa-apa itu. Yang penting kau selamat, Iya. sehat. Itu Satu. dunia semua itu. Nanti kita lapor ke polisi. Nanti kalau dapat lagi balik duitnya alhamdulillah, kalau nggak ikhlaskanlah. Ikhlaskan. Halalkan duit itu. Sayang gua duitnya banyak. Halalkan. Slamet perlu tahu setiap musibah yang menimpa kita, termasuk ini tadi ujian atau apa namanya cobaan gitu ya, itu tidak lain tidak bukan itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah ini tadi Allah langsung tegur. Slamet kan berlaku sombong, berlebihan, Songong. itu kan langsung Allah tegur. Ini nggak betul, Met. Allah. Sehingga apa? Allah datangkanlah tadi orang yang Slamet bilang serem gitu ya. Langsung dia datangkan. Berarti Allah masih sayang sama. Itu dia. Nggak ibaratkannya kau lalai dengan dunia-dunia itu. Betul. Jadi Allah katakan apa dalam hadis kutsinya? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jika dia mencintai suatu kaum, maka dia uji kaum itu. Oh itu. Jadi aku ini cerita aja diuji Ya. kok. Tergantung ya, Slamet masuk tingkatan yang mana. Apakah ini jadi ujian atau teguran gitu. Kayaknya teguran ini. Ya bagus kau ditegur, timbang kau diberikan dibiarkan kau terus bermaksiat dengan kesombongan, bisa-bisa duit itu kau gunakan untuk beli tua, tergelincir gitu kan. Gak ada niat. Mana tahu nanti kan setan kita nggak tahu kapan kan, tapi ditegur Buktinya Allah aja tadi kan jelas kan Kena istidros digiring dia jadi sombong gitu kan. Mungkin dia awalnya nggak ada berniat untuk sombong. Iya. Tapi sombong itu ya orang setiap niat itu Slamet sombong. Gitu kan jadinya gara-gara ini tadi harta yang berlebih nggak siap dengan harta itu. Nah, jadi ya harus diperhatikan lagi nih hal seperti ini, Met. Jangan lagi diulangi dan jadikan ini adalah pelajaran untuk kita bersama agar lebih sederhana. Walaupun kita punya uang, punya harta, ya dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin untuk kemaslahatan yang bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kita bantu saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan bantuan. Gitu. Yolah saya nanti kalau balik duitku, kalau ada duitku, aku mau lah nanti sedekah betul-betul. Ya. Enggak, sombong-sombong itu enggak ada lagi lah. Tapi kayak mana lagi duitku udah ludes. Aku udah tadi miskin banget. Sabar. Oke. Gimana ini? Jadi kita kerja lagi. Ini kita kerja lagi, cari uang lagi, usaha lagi, dan kita usaha dulu. Kita datang ke polisi kan, Ya, kita lapor dulu. lapor dulu. Bantu Mudah-mudahan ya. bisa. Bantu ya mungkin. Dan ini gimana kita bawanya nih, Bidik? Jadi aku pulang kayak mana? Aku nggak bisa lagi. Atau Biring ada bajunya lagi? Kasih dulu dia. Enggak lah. Oh. Ini duitmu tadi nanti untuk beli baju nah. Ya kau adalah. Bau ketiaknya. Kau tolong pun banyak aja. Ya. Biring kita bantu dia ya. Mau aku.